Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih utama sekali saya sampaikan kepada Bapak yaitu Pak Ali Gofur sebagai Kepala Sekolah dari SD Negeri 257 Air Batu 1 yang sudah berkenan untuk memberikan waktunya dalam membantu saya memenuhi kegiatan calon guru penggerak. Melalui Bapak adakan wawancara menyangkut tentang mungkin kegiatan di sekolah dalam Bapak mengambil sebuah keputusan. Ya, terima kasih kepada saudari atau Ibu Kurnia Puji Lestari SPD, salah satu guru dari SMP Kampus Merangin, sebagai mitra dari SD Negeri 257 garis 6 Air Batu 1, Kecamatan Tabir Ilir, satu-satunya guru di Tabir Ilir SMP Lokamu terpilih sebagai calon guru penggerak. Kami apresiasi sekali tentang ibunya yang dipanggil sehari ini luar biasa. Kami sambut ini sebagai kami dari kepala sekolah. Ada 4 kepala sekolah, ada SD di wilayah Kuamangkuning. Bu penggerak ini juga berkembang dengan baik apa yang kami harapkan. Dan ke depan kerjasamanya, baik di segi organisasi dan kesiswaan, dan ke depan di bawah guru penggerak ini lebih maju lagi. Kita mulai ya Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah? Mungkin ada kasus yang berupa dilema etika atau ada yang bukan. Gimana caranya Bapak mengidentifikasi? Baiklah, ini suatu kepercayaan luar biasa kepada kami sebagai pimpin kelas 2. Pagi ini dapat suatu pekerjaan wawancara dengan salah satu guru penggerak pada masalah identifikasi tentang kasus yang berupa yang ada di sekolah yang kami pimpin yang selalu ada lemahnya. Sebelumnya saya harus mengenai cara saya mendeteksi kasus tersebut bersama-sama bahwa frustasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Ini cara yang saya identifikasi kasus ini harus didasarkan oleh 5 kompetensi kepala sekolah, terutama berdasarkan peraturan Kemendikbud nomor 13 tahun 2007, yaitu diantaranya kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi kewirausahaan, yang keempat kompetensi supervisi, yang kelima kompetensi sosial. Saya akan mengambil kasus sekolah ini yang saya pimpin, kasus yang ambil mengenai lingkungan sekolah yang perlu memberi perubahan menjadi sekolah yang bersih dan rindang. Jadi dalam mengidentifikasi kasus dilema itu tadi kita butuh namanya kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin ya Pak. Ya. Yang kedua, salah satu yang kami ambil sebagai kepala sekolah kompetensi kepribadian, manajerial dan sosial, dengan tidak mengesampingkan prinsip delima ketika yakni prinsip berpikir berbasis hasil air, berpikir berbasis peraturan dan berbasis rasa kepedulian terhadap lingkungan dan guru. Itu yang pertanyaan yang kedua. Dalam mengambil keputusan ada hal-hal yang mendasari, agar keputusan itu tidak ibaratnya sesuai dengan aturannya. Ya. Ini setelah ada kasus, kemudian bagaimana sih caranya Bapak menjalankan atau mengambil suatu keputusan di sekolah
Itu bagaimana Pak caranya? Kita harus kerjasama yang baik tentang lingkungan kita. Nanti adanya kolaborasi Ya, kolaborasi. dari seluruh warga sekolah. Iya. Pertanyaan ketiga Pak, selama perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak ada dong mengalami kasus ya Pak. Iya. Nah, kemudian bisakah Bapak menceritakan Pak, Iya. contohnya satu aja Pak kasus? Ini menyangkut masalah lingkungan. Ini kasus yang pernah kami alami. Belum begitu tata yang rapi terhadap lingkungan tersebut. Binatang seperti kambing, sapi selalu masuk, itu serta masuk kasus kami untuk memelihara lingkungan supaya lebih bagus. Dan cara-caranya kami tidak lepas dari kerjasama dengan wali murid, warga sekolah, terutama masalah guru. Ini guru harus berperan aktif tentang masalah lingkungan ini supaya sekolah kita sebagai rindang. Jadi kami mengambil kebijakan, berduduk bersama dengan wali murid, guru menghadapi tantangan dan kasus seperti ini. Kasus yang sudah pernah Bapak alami yaitu tentang lingkungan, Iya. bagaimana lingkungan itu supaya nyaman untuk warga Iya. sekolah. Dan ini sudah langsung Bapak jawab di nomor 4 itu Pak. Jadi Iya. langkah-langkahnya Ya. yaitu Bapak melakukan kerjasama dengan wali murid, Iya. dengan Bapak Ibu Iya. guru, dan mungkin Warga dengan sekolah. warga sekolah di Iya. lingkungan sekolah ya Pak. Ya. Baik Pak, pertanyaan yang berikutnya kita langsung aja ke pertanyaan nomor 5 Pak. Apa saja Pak yang Bapak anggap efektif? Tadi kan ada alternatifnya, yaitu bekerja sama dengan orang tua, guru dan sebagainya. Nah, yang paling efektif dari langkah-langkah tersebut apa nih Pak dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah efektif yang kami ambil itu yang salah satunya ya guru dengan siswa, masyarakat terutama komite atau warga sekolah adalah menyampaikan persepsi dalam menyelesaikan masalah ini yang saya hadapi. Jadi dari komite, dari warga sekolah, guru, dan salah satu perwakilan dari murid, kami minta menyampaikan apa yang saya hadapi tentang lingkungan ini yang kurang memadai. Tentu juga saya sebagai kepala sekolah mengambil yang paling baik daripada yang baik dalam mengambil keputusan tersebut. Berarti langkah efektif yang Bapak ambil dari permasalahan ini atau kasus ini yaitu intinya kerjasama Antara kerjasama Ya, dengan menyampaikan ya, permasalahan, warga. kemudian menyamakan persepsi dengan satu tujuan ya Pak, Ya. bekerja sama dengan Ya. seluruh pihak warga yang sekolah terkait. ya. Yang selanjutnya Pak, dalam Bapak menjalankan atau melakukan langkah-langkah efektif tadi, apa tantangan yang pernah Bapak hadapi? Mungkin ada hal-hal yang menjadi tantangan yang ibaratnya harus saya capai, kira-kira apa Pak? Pertama masalah pendanaan, itu satu tantangan. Dananya besar, tentu melibatkan orang banyak, warga sekolah dan pihak komite. Dalam menyelesaikan sebuah kasus, apakah Bapak membutuhkan waktu tertentu? Maksudnya gini, misalnya ada sebuah kasus nih, Iya. nah, apakah Bapak sekaligus saat itu juga memutuskan atau Bapak memerlukan jeda waktu untuk memikirkan cara penyelesaiannya Pak? Ini kalau kembali kepada prinsip, kalau menurut media sekolah itu ada kasus itu kami spontan menyelesaikan, menindaklanjuti salah satu contoh. Mungkin hari penghujan, airnya tergenang di depan sekolah misalnya. Itu mau tidak mau kita harus menimbun segera. Mungkin di sekolah itu ada pasir, kami timbun langsung itu yang sering kami terjadi kasus itu. Ini spontan kami spontan. Jadi
tahap demi tahap. Juga guru yang bidang dan piket setiap hari selalu kami mengingatkan, ngasih tahu bahwa ada air yang tergenang atau yang lingkungan atau kayu atau pohon yang dirusakkan anak, kita spontan memanggil anak siapa yang rusak. Salah satu masalahnya. Jadi tidak nunggu waktu, kita spontan. Ada yang kurang nyaman kami lihat, terus spontan berpikir kami panggil dengan secara kekeluargaan lah. Ya, siswa itu kami tanya, mudah-mudahan jangan ke depan sama-sama kita pelihara, jangan dibuat lagi, terutama masalah tanaman. Ingatkan, kami serahkan pada guru piket hari itu untuk membina anak tersebut, mudah-mudahan ke depan jangan terulang lagi. Pembinaan atau keputusan yang diambil Spontan, langsung. Nah, kemudian Pak, dalam mengambil atau melaksanakan keputusan itu ada nggak Pak seseorang atau pihak-pihak lain yang membantu Bapak? Kami sifat yang terbaik untuk kemajuan sekolah ini, insya Allah mendukung tentang kedisiplinan, tentang kebersihan lingkungan, sebagaimana sekolah Rindang itu alhamdulillah betul-betul mendukung. Ya, tapi semua pihak mendukung, alhamdulillah mendukung. Untuk pertanyaan nomor 8 Pak, mengambil keputusan, mengambil apa yang terjadi di sekolah itu. Kalau ada, mungkin pertama secara keluarga dulu, ada teguran secara lisan. Sampai hari ini sudah dari 2023, 13 sampai sekarang kami belum pernah memanggil guru secara dinas, apalagi secara tertulis. Sampai hari ini insya Allah belum ada, cukup kami atasi dengan secara kekeluargaan. Sebab sekolah adalah keluarga yang kedua, yang pertama adalah sekolah. Rumah kita sendiri, kita samakan ini adalah 24 jam kita bertemu di sini. Apabila antara kita ini sifat keluargaan sudah jauh, itu sudah di dalamnya sudah tidak bagus, apalagi di luarnya kita tidak bisa mencapai tujuan apa yang kita kehendaki. Sebab amanah ini adalah untuk orang banyak, bukan untuk kita sama-sama guru. Kita diamanahkan dari negara untuk mengurus generasi ke depan lebih baik lagi. Mengutamakan kekeluargaan, silaturahmi, gitu ya Pak ya, di antara warga sekolah. Ini di penghujung kegiatan kita Pak. Dari awal sampai akhir Bapak sudah bercerita panjang lebar. Nah, dari semua pembicaraan kita hari ini, kira-kira pengalaman apa Pak atau yang bisa Bapak ambil, Pak, jadikan pengalaman atau mungkin yang bisa Bapak sampaikan nantinya dari kegiatan kita hari ini? Untuk kesimpulan pada hari ini, pertemuan wawancara dengan Ibu Dunia Pujisari Sude, pertama yang kami alami bahwa sekolah itu adalah sebagai mandirian. Kami pertama guru sebagai pendidik dalam kelas, nama tugas sebagai guru adalah mendidik. Kemudian kalau sekolah itu kita harus ikhlas, ya, jangan memandang ada duitnya, itu tidak akan jadi. Itu betul-betul yang saya rasakan. Insya Allah urusan kita ikhlas, yang kita lakukan berat kita anggap ringan, ringan dianggap berat, kita harus ikhlas dan diterima dengan hati nurani sebagai kita mengembangkan amanah tersebut. Dengan kelas ini mudah-mudahan kita sebagai mengemban sebagai pimpinan bahwa sekolah yang kita ini lebih baik lagi. Pokok ini Pak, kalau saya analisis tadi, yang pertama kita bekerja sesuai dengan tupoksi di sekolah, kepala sebagai manajerial, guru sebagai pendidik di sekolah. Yang kedua, sebagai pimpinan kita harus ikhlas dalam menjalankan tugas, ya Pak, agar segala sesuatunya bisa lancar dan bisa bermanfaat untuk warga sekolah.
kita kalau sekolah itu jangan merasa dibebani unsur pekerjaan. Kita harus bagi-bagi. Misalnya anak-anak muda sekarang pintar IT, mana kita kasih ini. Kalau semua kepala sekolah yang ngurusi, yang ngerjain, memang berat. Insya Allah kami ya dibagi-bagilah tentang kolaborasinya ya sekolah tersebut. Terima kasih Pak, ini sudah panjang lebar memberikan informasi. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bapak, apa yang menjadi cita-cita Bapak ke depan terhadap sekolah dan pendidikan bisa berjalan dengan baik ya Pak. Kami mewakili dari guru SD 257 berucap terima kasih. Semoga ibunya ini bisa lulus, bisa ilmunya selama di calon guru penggerak ini bisa dibawa ke SMP-nya lebih bagus, sekolahnya lebih bagus, bisa mengimbas kepada SD kami. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.